Pandemi masih berlangsung. Dunia pendidikan masih memberlakukan sistem pembelajaran jaringan. Sekolah ditutup sementara, ruang kelas kosong, perpustakaan pun menjadi ruang sepi. Sebagai pegiat literasi, Syamsul Agus, yang juga Kepala SMP Negeri 12 Binjai ini, tidak membiarkan perpustakaan sekolahnya menjadi ruang sepi. Literasi digital ia galakkan dengan membuat website perpustakaan dan kanal siaran yang juga digunakan untuk merekrut relawan literasi dari berbagai kalangan, tidak hanya dari pihak sekolah saja. Agar tidak vakum, Syamsul Agus membangun semangat literasi masyarakat luas, tidak hanya pada peserta didiknya saja, lewat program Teras Baca. Selama pandemi, sudah ada 5 titik teras baca yang memanfaatkan teras rumah warga. Di teras baca ini, relawan literasi yang terdiri dari siswa-siswi dan guru SMPN 12 Binjai tidak hanya menyediakan buku bacaan saja, tapi juga mengajari pengunjung teras baca agar juga memahami pelajaran yang mungkin saja belum mereka pahami karena disampaikan secara daring. Apa kabar pemirsa? Pandemi belum juga usai. Sekolah dan perpustakaannya menjadi ruang sepi. Sebagai pendidik, kerinduannya akan situasi belajar mengajar normal seperti dulu mendorongnya untuk berinisiatif melakukan terobosan baru agar siswa-siswinya tetap giat berliterasi. Tidak hanya semangat literasi yang ditebarkan, tapi juga mengintegrasikan literasi dan juga pembelajaran. Yang dia lakukan dinilai telah membantu orang tua siswa yang resah dengan kendala sistem pembelajaran jarak jauh atau jaringan. Sudah hadir di studio Selasar Budi saat ini pemirsa Pak Syamsul Agus, Kepala SMP Negeri 12 Binjai. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mbak Manda. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Manda. Sudah lama kita nggak ketemu ya Pak ya? Iya. Ada beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 2 tahun ya Pak ya? Iya, ketika saya masih di SMP 13 saat Iya, itu. dan sekarang sudah bertugas di tempat yang baru ya. Nah, sebelum kita bicara tentang literasi di tengah pandemi ini, Pak Syamsul Agus, apa saja keresahan ataupun kendala, katakan ya ini masalah ya, kendala orang tua siswa dan juga siswa sendiri dalam sistem pembelajaran jarak jauh atau jaringan selama pandemi ini? Sebenarnya masalah itu tidak hanya pada orang tua siswa ya, tidak hanya pada peserta didik, juga pada pihak sekolah, pada guru. Kenapa? Karena kan sistem PJJ ini, belajar jarak jauh ini kan harus menggunakan teknologi. Nah, tidak semua guru juga kita memiliki kemampuan untuk itu. Nah, hanya kalau dari segi siswa mungkin yang jadi persoalan itu pertama alatnya lah, medianya kan, gadget yang harus dia miliki, ponsel pintar harus dia miliki. Kemudian kalau soal kuota ada bantuan pemerintah. Nah, orang tua sulitnya kan harus didampingi. Tidak semua orang tua itu bisa mendampingi anaknya pada saat-saat yang ada yang bekerja gitu ya. Iya, ada yang bekerja itu. Kemudian kemampuan orang tua kan juga tidak sama. Gitu. Nah, dari segi guru ya guru juga harus berlari cepat untuk mengimbangi situasi itu. Nah, ini juga jadi persoalan sebenarnya. Kemudian ada guru-guru yang tidak sama kemampuan menggunakan teknologi, ya jadi harus kita bantu kan seperti itu. Ya. Baik, sebagai pegiat literasi nih Pak Syamsul Agus, apa yang Bapak rasakan ketika melihat ruangan kelasnya sepi gitu, halaman yang biasanya penuh anak-anak ramai kegiatan ekstrakurikuler gitu ya, dan juga perpustakaan, namanya orang-orang literasi pasti akrab dengan perpustakaan, itu menjadi ruang sepi gitu ya, ruang hampa begitu. Apa perasaan Pak Syamsul sendiri? Ya, saya sedih sekali sebenarnya kan. Sedih apalagi saya kan mutasi nih ke sekolah baru di SMP Negeri 12 Binjai. Kita sudah desain bersama kawan-kawan bagaimana bentuk perpustakaan itu. Nah, karena pandemi siswa tidak bisa hadir kan, jadi tentunya kita sangat sedih lah. Apa yang Bapak lakukan untuk tidak membiarkan perpustakaan ini yang ada di sekolah ini ya menjadi ruang yang sepi? Saya ajaklah petugas perpustakaan untuk mendiskusikan apa yang akan kita lakukan kan, karena tetap muka kan tidak bisa. Kemudian apa media yang cocok? Jadi kita buatlah website khusus untuk perpustakaan. Jadi judul-judul buku yang ada di perpustakaan kita buat di website, bisa diakses oleh anak-anak. Jadi kalau anak-anak mau meminjam, ya bisa hadir kan, tapi udah disiapkan dulu. Ada perjanjian, ya, lewat WA kan bisa perjanjian dengan petugasnya.
Saya berpikir ini bisa memudahkan, tidak melanggar protokol kesehatan, tidak berkerumun. Kita harapkan seperti itu. Di luar sekolah, Pak Samsul juga giat dengan komunitas KBKC, Binjai Kota Cerdas. Nah, apa tetap berjalan Pak di tengah pandemi seperti ini? Karena kan mengingat anggota komunitas KBKC itu sendiri bukan hanya terdiri dari pendidik, tapi masyarakat umum juga bergabung relawannya. Iya, jadi kita itu di KBKC yang pengurus intinya kan bertiga, saya, Bu Asma, dan Bang Irfan. Rutinnya dulu kan buka lapak baca, yang bisa dibaca oleh sembarang orang ya, bebas lah ketika masyarakat olahraga. Nah, ketika pandemi ini kan tidak boleh ya. Apalagi kita orang literasi, harus kita yang melakukan itu kan, jangan boleh berkerumun, harus kita yang sibuk juga mengkampanyekan itu. Karena biasanya di alun-alun gitu Iya. Pak, di ruang terbuka. Iya. Baik. Kapan kali pertamanya jatuh cinta, bukan pada Bu Asma ya, Pak Samsul, istri tercinta, tapi pada dunia literasi? Buku apa sih yang paling disukai? Apa ya, sebenarnya kan begini, kalau menurut saya kan orang tua ini kan yang lebih pas untuk mengkampanyekan literasi ini. Jadi yang saya alami, orang tua saya membeli buku ketika saya kecil-kecil dulu. Saya udah baca buku Merantau ke Delhi, saya udah baca buku Ateis dan sebagainya. Karena itu akhirnya sampai sekarang itu jadi terbawa. Kan. Ada kerinduan kita terhadap buku karena dari kecil kita sudah dihadapkan dengan buku. Nah, kalau bicara tentang buku yang favorit saya lebih MH lah, MH Ainun Najib. Jadi hampir semua judul buku MH Ainun Najib saya punya. Pertama bahasanya, saya suka bahasa yang nyeleneh. MH ini menurut saya agak nyeleneh bahasanya. Kemudian pesan-pesan moralnya sangat tinggi, religiusitasnya juga tinggi. Pengalaman-pengalaman beliau di pesantren itu kan beliau tuangkan dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami. Nah, sekarang beralih ke Bu Asma nih, istri tercinta. Istri juga pegiat literasi loh ya, yang terkenal di kota Binjai dan suka baca buku. Berliterasi ini juga menular dari bapak, istri ke anak-anak. Iya, bahkan kalau berliterasi ini, kalau istri Bu Asma udah menulis buku secara tunggal. Kalau saya masih ikut menulis bagian-bagian dari buku ya, bagian dari buku antologi lah, seperti itu. Kemudian kalau anak-anak, ya alhamdulillah, tadi mungkin karena kita orang tuanya mendekatkan diri pada buku, akhirnya anak-anak secara otomatis anak-anak suka membaca buku. Anak saya yang pertama itu ketika SD sudah diundang oleh Pak SBY ke Istana Negara karena dia menulis puisi. Karena menulis puisi ya. Kemudian kalau anak saya yang kedua, Amira, itu dia SMA, dia juga menulis puisi. Kalau tamu dia disuruh gurunya untuk menyambut dengan puisi, menulis puisi itu. Belakangan ini agak jarang dia menulis, tapi ketika ada lomba KPU tempo hari, sosialisasi. Jadi banyak membaca referensi sehingga dia mensosialisasikan Pilkada Kota Binjai, dia alhamdulillah dapat juara 1 dia Mbak Manda. Wah, itu yang kedua, anak yang kedua. Ya. Kalau anak saya yang ketiga yang Azaki ya, nah ini yang kayaknya lebih ada talentanya di situlah. Dia pernah menjuarai beberapa event dan prestasi yang paling membanggakan kita ketika dia ikut lomba nasional. Nah, itu ada yang menarik, yang ketika lomba nasional kita kan bisa berhubungan by phone ya. Jadi dia tanya, ini menghadapi juri ini ya, katanya. Menghadapi juri, oke. Coba perhatikan jurinya, saya bilang. Kenapa? Kalau gaya-gayanya ada gaya seniman, ya agak bebas nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang birokrasi harus hati-hati, harus sopan dan sebagainya. Dia bilang, ya kerahnya naik ke atas ya. Oh, udah itu seniman, saya bilang kan. Seniman, jadi agak bisa leluasa. Nah, kalau anak saya yang keempat itu, kan di pondok tinggalnya. Kita tidak bisa melihat aktivitasnya, tapi tetap dia meminta bawa buku. Beberapa waktu yang lalu kami boleh berkunjung ke pondok, dia tuliskan buku-buku yang dia inginkan. Jadi saya bilang, ada buku yang dia minta yang saya tidak kasih, karena isi di dalamnya belum sesuai dengan usia dia. Tapi judulnya dia bisa ingat, itu. Judulnya bisa ingat. Nah, jadi kira-kira seperti itu Mbak Manda. Artinya terciptanya, kalau kita katakan keluarga literasi ini, terciptanya sebenarnya kan harus dari orang tuanya dulu. Ya, kalau orang tuanya mendekatkan anak-anaknya pada buku, ya insya Allah anak-anaknya juga akan mencintai buku. Ya. Nah, seperti novel ini mungkin ya Pak ya, yang ada di meja saya. Ini karyanya Zaki. Ya, ini berarti dia. Anak yang nomor 3 3 tadi SMA. yang menang tadi ya, Ya. di Jakarta ya. Di Makassar. Oh, maaf, di Makassar maksudnya. Tuhan pun menunggu. Ini tentang apa, Pak
Ceritanya tentang apa ya, anak SMA sekolah, ada anak orang yang berpunya tapi tidak diurus sekali oleh ayahnya ya. Jauh perhatian lah, tidak perhatian orang tua, kemudian dia hidup agak suka-suka dan dia berteman dengan orang-orang yang berbeda agama dan sebagainya gitu. Nah akhirnya dia tiba pada satu kesimpulan, kebahagiaan itu harus dicari dengan agama. Jadi ini sebenarnya lomba novel ini bicara toleransi sebenarnya. Ya, bicara toleransi. Itu karya anak SMA. Iya, anak SMA. Dan ini yang membuat dia bisa diterima di perguruan tinggi di UNAN, perguruan tinggi negeri, tanpa testing lah, jalur undangan. Tanpa testing, Iya. hanya sebuah buku, sebuah novel yang dia ciptakan. Wah, luar biasa Pak Samsul. Mungkin kita lanjut lagi di segmen berikutnya, kita harus jeda dulu. Baik pemirsa, seperti apa semangat siswa-siswi dan juga orang tua mereka dalam berliterasi di Kota Binjai dan sekitarnya? Simak tayangannya berikut ini. Ada 5 teras baca yang sudah berdiri berkat keikhlasan orang tua siswa dan juga warga. Teras baca diakui para ibu berhasil mengurangi kekhawatiran mereka akan kecanduan gawai yang dialami putra-putri mereka selama pembelajaran daring. Tidak hanya aktif mengembangkan teras baca di lingkungan sekitar SMPN 12 Binjai, Syamsul Agus juga aktif mengembangkan sentra baca komunitas Binjai Kota Cerdas atau KBKC. Di sentra ini, para pedagang kaki lima pun antusias membaca buku sambil menunggu dagangannya. Seperti di teras baca yang terletak di Komplek Asrama Yonar Hanut 11 Wirabraja ini. Orang tua siswa dengan senang hati berpartisipasi menyediakan tempat, makanan, dan minuman bagi pengunjung yang membaca. Guru tidak hanya bertugas di perpustakaan atau sekolah saja. Melalui program Guru Kunjung, para guru ini menyemangati anak-anak untuk membaca. Meski dilanda pandemi, ternyata semangat literasi warga tidak padam. Seperti di teras baca yang terletak di perumahan warga di Binjai Timur ini. Beberapa siswi sekolah dari tingkat menengah atas dan kejuruan berhasil menerbitkan buku dan juga berpartisipasi aktif dalam berbagai lomba menulis lokal maupun tingkat nasional. Pak Samsul membangun literasi di tengah pandemi. Tidak hanya untuk peserta didiknya yang ada di SMP Negeri 12 Binjai saja pemirsa, tapi juga masyarakat umum dengan membangun teras baca. Ada berapa titik Pak di sekitar Binjai? Ya? Ada 6 titik. 6 titik. Sekolah kita kan Binjai Timur, jadi wilayah Binjai Timur itu yang menjadi apa kita kan. Berarti yang berada di sekitar sekolah. Oke. Sekitar, tapi ada juga jaraknya yang sekitar berapa? 4 km mungkin dari sekolah itu atau lebih. 6 titik dalam waktu yang relatif singkat ya Pak ya, baru ya? Iya, karena begini, saya kan sama istri tadi sama Bu Asma kan ngobrol-ngobrol apa sih yang mau kita lakukan lagi terhadap apa. Di KBKC sih awalnya kan, ya coba kita buka teras baca, kalau gitu kita uji cobakan dulu di sekolah. Karena sekolah kan lebih mudah, sumber dayanya ada kan, sumber daya bukunya ada, kemudian orang-orangnya juga ada, siaplah kita katakan seperti itu, ya udah kita lakukan itu. Nah, teras baca ini ada 6 titik gitu, programnya apa saja Pak? Kan nggak cuma baca buku ya di sana ya? Ya, awalnya kan kita bagaimana supaya anak-anak tetap berkegiatan yang positif, dalam arti orang tua resah penggunaan gawai tadi kan. Jadi itu awalnya hanya kita teras baca itu untuk membaca buku. Tapi setelah saya keliling, ternyata yang membaca itu tidak hanya anak sekolah kita, tidak hanya anak SMP 12. Nah, jadi kita muncul ide-ide baru kan berdasarkan situasi itu, ada anak SD, ada anak SMP dengan sekolah lain, kemudian ada anak SMA. Jadi yang kita lakukan, kita coba mereka untuk berkolaborasi lah, ya, memunculkan kreativitas mereka saja. Saya sebenarnya ingin membebaskan teras baca itu, tidak lagi menjadi kita tuntut, yang penting buku itu fasilitasnya kita berikan, termasuk protokol kesehatannya. Kita kirimkan hand sanitizer, kita kirimkan maskernya,
Ya, kita suruh semprot disinfektan sebelumnya, itu kita kirim. Jadi sebenarnya kita bebaskan untuk anak-anak dan masyarakat lah. Saya sebenarnya gagasan saya itu supaya tripusat pendidikan ini Mbak Manda. Orang tua, masyarakat dan sekolah kan. Jadi kalau kita buat teras baca kan pasti jadi akan pertanyaan ini. Menjadi pertanyaan bagi masyarakat, menjadi orang tua. Jadi ini yang ingin saya hidupkan kembali sebenarnya. Jadi bukan hanya tanggung jawab sekolah. Nah, ketika saya melihat ada anak-anak yang usianya lebih tinggi, kenapa tidak ini yang kita dorong ya untuk membantu adik-adiknya, adik kelasnya. Pasti dia bisa kan? Harusnya kan bisa. Harusnya bisa. Kalau dia anak SMA masa nggak bisa ngajari matematika anak SD dan sebagainya. Itu yang termasuk yang kita harapkan berkembang menjadi seperti itu. Dan untuk program sekolah sendiri paling kita akan kirim guru kunjung lah. Untuk mendampingi satu, supaya kita bisa lihat perkembangannya bagaimana, supaya bisa saya dapat laporan, supaya bisa juga dibuat kebijakan-kebijakan baru. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Teras baca ini kan yang mengurusin itu adalah relawan literasi. Karena kan ini memanfaatkan teras ataupun halaman dari rumah-rumah penduduk ya. Baik, itu relawan literasi teras baca ini direkrut dari sekolah, dari SMP Negeri 12 ya Pak ya. Caranya merekrutnya seperti apa? Dalam situasi pandemi ini, walaupun kita tidak sekolah, pas hari-hari besar kita buat event. Buat event lomba karya tulis, ya kan, yang dikirim secara virtual. Jadi kita bisa lihat ada anak-anak yang minatnya ke situ. Nah ini yang kita mohon kesediaan menjadi relawan literasi, siswa kita. Nah begitu dia jadi relawan literasi, kita suruh berkomunikasi dengan orang tuanya. Apakah bisa digunakan rumahnya untuk buat teras baca? Ternyata orang tuanya sangat setuju sih ya. Teras baca ini kan juga bukan hanya sekedar tempat membaca buku nih Pak, tapi juga tadi sudah Bapak singgung yaitu tadi saya katakan bahwa integrasi antara literasi dan juga pembelajaran. Jadi ada anak-anak di situ yang di luar dari SMP Negeri 12 yang belajar begitu, dan di sini diharapkan juga mereka tahu sendiri ya Pak, kendalanya ini kan nggak semua orang tua juga bisa mengajari tadi Bapak katakan mereka. Nah di sini juga ada program seperti relawan mengajarin anak-anak ini calistung gitu. Iya. Jadi itu tadi yang akhirnya setelah saya keliling ada hal yang menarik. Kalau kita sering secara teori misalnya keterampilan abad 21 ya kan, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Nah, di sini tanpa sadari tercipta itu. Ya, sebagai lebih senior mungkin siswa SMA, dia bisa mengajari. Kan artinya komunikasinya kan terlatih di situ kan. Saya puas lah, bisa dikatakan saya puas. Wah ini secara tidak sengaja tercipta kebutuhan keterampilan abad 21 itu. Tidak teori-teori seperti kita sampaikan di kelas-kelas. Ini anak-anak langsung nyata dia berjumpa. Keberanian bertanya misalnya kan. Ya kalau selama ini diajar dia diam aja, nah kemampuan bertanyanya kan muncul, kemampuan berpikir kritisnya kan muncul. Pak Samsul, ditahan lagi, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, seperti apa komentar orang tua siswa dan juga relawan literasi teras baca di tengah pandemi? Kita dengarkan dalam tayangan berikut. Saya sangat mendukung sekali dengan diadakannya teras baca gitu. Kenapa saya sangat rela rumah saya dipakai? Timbang anak-anak ini main satu harian dengan gadgetnya, game, lebih bagus saya seperti ini. Dia bisa kumpul sambil belajar, walaupun kan santai gitu, nggak terlalu tertekan gitu. Kalau harapan saya, semoga cepat berakhir lah semua ini. Anak-anak bisa belajar normal seperti biasa lagi, dan tatap muka dengan ibu gurunya, bersosialisasi dengan temannya. Karena sudah terlalu panjang orang di rumah. Harapan saya, walaupun masa sulit, pandemi berikutnya, mudah-mudahan berakhir. Itu harapan kita, mudah-mudahan Allah ridho. Tapi seandainya pun pandemi ini masih berlanjut, kita masih ada fasilitas lain masih ada yang dapat kita lakukan, yaitu digital melalui daring. Jadi harapan saya, anak-anak generasi muda ya berusaha dengan meningkatkan budaya bacanya. Dengan membaca kita jadi bisa, dengan membaca kita jadi tahu segala isi dunia, dan tahu bisa berbuat dan berkarya. Apa pesan Pak Samsul untuk siswa-siswi yang saat ini masih belum juga bisa tatap muka dengan guru-guru di sekolah? Ya, kalau pesan saya kepada anak-anak, yang pertama tetaplah belajar, kemudian tetaplah berliterasi kan, dan tetaplah berkomunikasi. Kita kan jaraknya yang terpisah ini, tapi soal komunikasi kan mudah. Bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, kemudian kalau butuh buku, kalau kita bicara literasi butuh buku,
Seperti yang saya sampaikan kan, bahwa buku yang sampai ke teras baca ini kan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya silakan aja disampaikan. Kemudian orang tua tetaplah mendampingi anak-anaknya. Kalaupun tidak bisa mendampingi anak-anaknya, tolong sampaikan juga ke kita, pihak sekolah. Jadi kita tahu ini, jangan sampai putus komunikasi ini Mbak Manda. Sehingga belajar tetap berjalan, literasi juga tetap bisa kita jalankan. Yang penting kan komunikasinya kan. Nah, pesan Pak Samsul untuk para guru dan juga relawan literasi teras baca. Ya untuk para guru, tetaplah kita memikirkan hal terbaik untuk anak-anak kita. Ya sebagai relawan kita memang tidak berharap apa-apa kan. Kita harus memikirkan lebih dari orang lain. Relawan seperti itu. Ya. Harus keluar dari pemikiran-pemikiran yang biasa. Dan itu bisa disampaikan ke saya yang menjadi tanggung jawab saya untuk bisa kita eksekusi apa yang harus kita lakukan berikutnya. Baik. Untuk menutup Selasar Budi kali ini Pak Samsul sebagai tokoh literasi ya dan juga jurusan sastra Indonesia. Saya tantang untuk membacakan sebuah puisi yang dikarang oleh saya sendiri. Pak Samsul sendiri ya. Judulnya berawal dari buku. Dunia ini bagaikan kita berdua yang punya. Ketika kita semakin akrab dan punya mimpi yang sama, menjadi ayah bunda. Sebagai bukti bahwa kita pernah hidup di dunia, meneruskan generasi dalam silsilah keluarga. Waktu berjalan dan kita menjadi satu. Semuanya berawal dari buku. Buku yang kupinjam, kuisi surat mencurahkan perasaan. Buku yang kau pinjamkan, kau balas menyatakan kesediaan. Kini kita sudah mulai menua dan telah menikmati suka dukanya kehidupan dunia. Berawal dari buku kita menjadi satu. Berawal dari buku kita mengikat janji membangun asa. Meneruskan generasi dalam silsilah keluarga. Yang kita yakini mampu menantang kerasnya kehidupan. Menelaah kata demi kata yang tertera di buku penambah wawasan. Sebagaimana kita telah lalui bersama tahun demi tahun, semuanya kita lalui berawal dari buku. Buku yang kupinjam dan engkau pinjamkan. Luar biasa sekali ya pemirsa, romantisme lewat buku. Jadi pasangan ini termasuk pasangan favorit saya loh pemirsa ya, Pak Samsul dan juga Bu Asma, yang disatukan dengan buku. Hobi positif. Pak Samsul terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan membuat puisi untuk Selasar Budi ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menggaungkan literasi nasional. Kita mulai dari SMP Negeri 12 Binjai. Pemirsa, membaca buku bisa jadi satu amal. Karena dengan bertambahnya ilmu pengetahuan lalu kita sampaikan kepada orang lain, selama ilmu itu bermanfaat akan terus mengalir pahala kebaikan bagi kita meski kita telah tiada. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit. Salam literasi, sampai jumpa.